24 Desember tahun 1989, sekelompok pemberontak Liberia yang dipimpin oleh Charles Taylor menyerbu Liberia dari Pantai Gading. Kelompok pemberontak Taylor yang biasa disebut sebagai NFPL atau Front Patriotic National Liberia. Kelompok ini sebagian besar terdiri dari orang Gio dan Mano dari Nimba Country di Liberia Timur. Orang Gio dan Mano telah lama dipersekusi dan dianiaya oleh Presiden Liberia Samuel Doe dengan kelompok etnis kerannya. Perang Liberia yang disebabkan oleh gesekan antar suku ini telah berlangsung dari tahun 1989 sampai 2003. Dilaporkan 250.000 orang menjadi korban dalam perang ini. Film ini akan berkisah tentang sekelompok misionaris yang terjebak dalam konflik antar suku Liberia. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia kisah lengkapnya. Cerita dibuka dengan seorang supir bernama Abu Bakar yang terjebak di dalam lumpur. Abu Bakar bekerja dengan para misionaris yang sedang menyebarkan agama Kristen. Tiba-tiba saja, pemberontak menghampiri mobil Abu Bakar sembari menodongkan senjata. Suku Kran menjadi sasaran pembunuhan oleh pemberontak. Semua orang yang teridentifikasi sebagai suku Kran akan dibunuh di tempat. Abu Bakar dengan tenang memberikan air minum dan minum bersama. Melihat tidak ada yang mencurigakan dari Abu Bakar, dia diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Jauh di pedalaman hutan, para misionaris sedang melakukan upacara pembaptisan. Mereka dijaga oleh salah satu pemberontak bernama Mamolu. Singkat cerita, akhirnya Abu Bakar tiba di tempat upacara walaupun terlambat. Dia mengantar jemaat perempuan, sementara yang lainnya berjalan kaki pulang. Pagi harinya di kota Monrovia, pemberontak mulai melancarkan aksinya, mencari orang Kran dan menembaknya di tempat. Penembakan terjadi di jalan-jalan dan tentunya membuat warga menjadi ketakutan. Tempat tinggal Meyers dan Menti juga menjadi sasaran. Mereka yang berencana beribadah harus bersembunyi dari amukan pemberontak. Abu Bakar yang berada di gereja terlihat cemas karena Meyer dan Menti belum menunjukkan batang hidungnya. Setelah ibadah selesai, dia beserta misionaris lainnya cepat menghampiri rumah Meyers. Mereka takut jika Menti dan Meyers menjadi korban penembakan oleh pemberontak. Ketakutan mereka semakin menjadi ketika mendengar siaran radio. Dilaporkan penembakan terjadi di jalan-jalan ibu kota. Kondisi ibu kota kian memanas akibat ulah dari pemberontak. Sementara itu di kota Pennisville, Gaye dan Nyanford mengajar agama Kristen di sana. Dia sangat diterima di tengah-tengah masyarakat. Did you know that? What? Easy. Namun tiba-tiba, pemberontak masuk ke dalam kota, mencari orang-orang Kran yang bersembunyi. Gaye yang adalah orang Kran harus cepat bersembunyi jika tidak ingin menjadi korban. Gaye, Nyanford, serta warga lainnya bersembunyi di dalam gereja. Di sisi lain, Abu Bakar berhasil tiba di apartemen tempat Meyers dan Menti tinggal. Mereka berdua ditembungkan meringkuk dalam ketakutan. Beberapa dari mereka memilih pergi ke Sierra Leone demi keamanan. Ada juga yang memilih tetap mengajar di gereja. Dan Abu Bakar berpendapat, lebih baik mereka semua tinggal di dalam rumah, sampai semuanya aman terkendali. Abu Bakar tidak mau jika harus berkeliaran apalagi berurusan dengan pemberontak. Pasokan makanan dari luar dihentikan oleh pemberontak NPFL. Itu membuat warga sipil kelaparan. Kondisi kelaparan juga menghantui para misionaris. Setelah berdebat panjang, akhirnya diputuskan jika mereka akan kabur ke Sierra Leone. Di gereja, kondisi makanan kian menipis. Diperkirakan, makanan tidak akan cukup sampai malam hari. We'll be fine. Nyanford bersama Norbert mencoba keluar untuk mengumpulkan makanan. Suara tembakan terdengar dari penjuru desa.
Mereka harus berpacu dengan waktu sebelum pemberontak menangkap mereka. Nyan Ford menukar apapun yang ia punya demi bisa mendapatkan makanan. I'll head to the field. Setelah mendapatkan makanan yang ia perlu, Nyan Ford mengendap-endap menuju gereja. Pemberontak yang berjaga menyadari pergerakan dari Norbert. Mereka langsung menembak Norbert hingga tewas. Nyan Ford kembali sendirian ke gereja. Istri serta anak dari Norbert menangis setelah mengetahui suaminya tewas ditembak. Pagi harinya, kondisi desa sudah mulai kondusif. Warga memberanikan diri kembali ke rumahnya masing-masing. Di tengah perjalanan, ternyata pemberontak kembali datang, mencari orang keren untuk dibantai. Satu persatu orang keren yang berhasil teridentifikasi ditembak di tempat. Sampai tibalah giliran Gaye. Gaye sudah terlihat pasrah dengan kematian di depan matanya. Namun, di sana terdapat Momulu yang menyelamatkan nyawa Gaye dan Nyan Ford. He'll be treated as such. These are good men. I know them. Di sisi lain, Abu Bakar bersiap-siap pergi ke Sierra Leone. Kota Freetown dipilih menjadi kota tujuan mereka. Di sana terdapat Presiden Cunningham, pemimpin dari para misionaris. Tiba-tiba saja, suara langkah kaki terdengar. Tapi untungnya, itu adalah Momulu bersama dengan Nyan Ford dan Gaye. Lengkap sudah anggota misionaris kali ini. Sebelum melakukan perjalanan, mereka berdoa terlebih dahulu. Abu Bakar menyuruh Momulu ikut, tapi dia memilih tinggal di Liberia. Ansa yang mengetahui jika Momulu membiarkan Gaye kabur, diajar habis-habisan hingga babak belur. Momulu dipaksa ikut mengejar para misionaris yang berhasil kabur. Sementara itu, Abu Bakar dan kawan-kawan berhenti sejenak untuk beristirahat, sembari minum air kelapa. Mereka menyusun rencana agar bisa sampai Freetown. Diperkirakan ada 3 pos pemeriksaan yang dijaga oleh pemberontak. Mereka juga menyiapkan uang untuk isi bensin dan keperluan mendadak lainnya. Jarak dari Liberia ke kota Freetown diperkirakan mencapai 2 hari perjalanan. Sisa bahan bakar yang mereka miliki kurang dari setengah. Abu Bakar harus mencari cara agar mobilnya tidak mati sebelum menemukan pom bensin. Tak lama setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tiba di pos pemeriksaan pertama. Pemberontak segera memeriksa mobil. Gaye yang adalah orang keren terlihat sangat ketakutan. There are 7 of us in here. Request was on the 8th. Semua terlihat sangat tegang. Nyan Ford mulai menceramahi pemberontak itu untuk mencairkan situasi. Rencana mereka berjalan dengan lancar. Para pemberontak cepat membuka gerbang dan memperbolehkan mereka lewat. Berkat kemampuan berbicara Nyan Ford, selamatlah nyawa Gaye serta misionaris lainnya. Di sisi lain, Ansa dan Momulu juga tiba di pos pemeriksaan pertama. Mereka sekuat tenaga mengejar para misionaris, terutama Gaye yang merupakan orang keren. Siang berganti malam. Tanpa terasa, mereka tiba di pos pemeriksaan kedua. Pemberontak yang berjaga sedang terlelap tidur. Menti turun dari mobil. Dia mengambil magazin dari pemberontak dan beberapa botol bir. Meyer segera membantu Menti membuka palang dan mereka bisa pergi dengan mulus. Namun tiba-tiba saja, pemberontak yang berjaga terbangun. Menti dan kawan-kawan bisa tenang karena magazinnya sudah mereka ambil. To someone in need. What you don't have. Untuk menghemat bensin serta mengisi tenaga, Abu Bakar menepikan mobilnya. Mereka memutuskan beristirahat di balik semak-semak. Tanpa mereka sadari, mobil Ansa dan Momulu lewat. Momulu mencoba melindungi para misionaris dengan berdalih hanya melihat mobil rusak saja. Berkat bantuan dari Momulu, selamatlah nyawa dari para misionaris. Hatred breeds hatred. You're all gone. Malam berganti pagi. Mereka bangun lalu melanjutkan perjalanan. Abu Bakar dan kawan-kawan tiba di sebuah desa terpencil. Mereka segera membagikan bantuan kepada anak-anak yang seketika berkumpul.
Tak punya banyak waktu, Abu Bakar memilih melanjutkan perjalanan daripada harus tinggal di desa itu. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di pos ketiga. Untuk melewati pos ini, para pemberontak meminta uang per penumpang. Abu Bakar lekas mengumpulkan semua uang yang mereka punya. Walaupun demikian, uang yang dikumpulkan hanya cukup untuk 6 orang saja. Meyers ingat kalau masih membawa botol minuman keras yang ia ambil di pos sebelumnya. Dengan kecerdikan Meyers, mereka dapat berjalan kembali. Namun tak jauh dari sana, mobil mereka mati karena kehabisan bensin. Untung saja, sebuah pom bensin tepat berada di depan mereka. Karena sudah tidak memiliki uang lagi, Abu Bakar mencoba bernegosiasi dengan si penjual bensin. Untung saja si penjual bensin sangat baik hati. Dia bersedia menerima air dan makanan sebagai alat pembayaran. To him. What? All of it. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju kota Freetown. Di saat sudah ingin tiba di perbatasan, para misionaris tidak membawa paspor. Tentu saja hal itu membuat Abu Bakar marah. Perjalanan selama 2 hari terasa sia-sia hanya karena tidak membawa paspor. Meyers mencoba menenangkan situasi. Dia memilih kembali berjalan lagi. Dia percaya kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja. Bermodal nekat serta keberanian, Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Pintu gerbang perbatasan telah ditutup. Itu memaksa mereka harus menunggu hingga esok hari. Di sela-sela istirahat, mereka menyempatkan diri untuk beribadah. Mereka berdoa agar ada keajaiban untuk bisa menyeberang ke Sierra Leone. Pagi-pagi benar, Abu Bakar bersiap menyeberang ke Sierra Leone. Hey, come on. A glorious sunrise. Sembari menunggu antrian, para misionaris menyempatkan diri mengajar orang-orang di sekitar. Di saat semuanya telah kembali berkumpul di dalam mobil, tiba-tiba saja Momolu datang bersama dengan Ansa. Mereka segera turun dari mobil lalu diajak ke bawah jembatan. Momolu yang berniat membantu memanggil pasukan pemerintah yang sedang berjaga. Nyali Ansa seketika ciut, dihadapkan dengan 3 pasukan pemerintah. Para misionaris menjelaskan mereka akan pergi ke Freetown untuk melanjutkan misi mereka. Sudah kurang lebih 6 bulan mereka menjadi relawan di Liberia. Namun perang sipil yang kian memanas memaksanya keluar dari Liberia demi keamanan. Momolu secara tegas berdiri di sisi misionaris. Ansa terpaksa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Para misionaris diperbolehkan naik feri berikutnya sampai kota Freetown. Senyuman lega terpancar jelas dari wajah mereka. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di Freetown. Para misionaris telah berhasil meninggalkan Liberia dan akan mengajar di Freetown untuk beberapa bulan ke depan. Presiden Cunningham yang adalah salah satu pemimpin gereja terlihat lega dengan kedatangan Meyer serta kawan-kawan. Dia juga berterima kasih kepada Abu Bakar yang telah mengantar para misionaris. Dan film pun selesai. Segitu aja kira-kira alur cerita film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.